Solid, ketemu lagi di Solid Podcast. Masih ingat tentang slogan Solid Podcast? Yuhu, benar, mengudara tanpa batas. Nah, Sobat Solid, hari ini Solid Podcast dikemas dengan cara yang sangat berbeda. Solid Podcast dikemas dengan talk show. Kenapa sih kok talk show? Ya, karena tamunya yang datang ada 5. Nah, tamu-tamu spesial ini salah duanya adalah dari luar negeri. Dari mana ya? Ya, dari Korea Selatan. Bagi kamu yang pecinta Korea, silakan dilihat sampai selesai. Rugi kalau nggak lihat sampai selesai ya. Nah, saya perkenalkan dulu untuk tamu yang luar biasa hari ini. Yang pertama adalah Kim Min Kyo, Mr. Kim Min Kyo dari Korea Selatan, dan juga Mr. Kim Jin Tae dari Korea Selatan juga. Kemudian ada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember, Bapak Sugeng Trianto, SSMM. Kemudian ada juga Bapak Insinyur Edi Satyono selaku Kepala SMK Negeri 2 Jember, dan yang terakhir adalah Ibu Evi Silviana MPD dari SMK Negeri 6 Jember. Wah, hebat sekali kan untuk tamu-tamu kita kali ini. Boleh dong kalian post di sana ya. Sobat Solid, untuk pertanyaan pertama ini saya khususkan untuk tamu spesial kita, untuk Mr. Kim Min Kyo. Mr. Kim Min Kyo, bagaimana perjalanan Mr. Kim Min Kyo dari Korea Selatan ke Juanda? Bisa nih sedikit menceritakan pengalaman perjalanan Mr. dari Korea Selatan ke Juanda ini, Mr. 네, 이렇게 환영해 주셔서 정말 감사합니다. 저희가 이번 주에 와서 이제 여러 인도네시아의 그 학교와 기관들을 방문했고 아주 유익한 시간이었습니다. 네, 그래서 너무 이제 잘해주셔서 감사드리고 앞으로 이런 관계가 지속되길 희망합니다. Ya, Mister, perjalanan yang sangat menarik ya, Mister. Nanti mungkin bisa nih, Mister, kalau ada waktu longgar, nanti Bapak Edi akan mengajak keliling ya, Bapak, untuk wisata di daerah Jember ini, Bapak. Karena wisata Jember ini memang sangat luar biasa, Mister. Jadi, Mister, kalau misalkan udah ke Jember, nggak akan kecewa, ya, Mister ya. Terima kasih. Saya ini kita tuh agak terkesima ya, karena ini adalah kali pertama SMK Negeri 2 Jember kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat spesial dari Korea Selatan ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Mr. Kim Jin Tae ya, Mr. Kim Jin Tae. Mr. Kim Jin Tae, mungkin bisa Mr. Kim Jin Tae dan Mr. Kim Min Kyo menyapa dulu nih untuk warga Indonesia, jadi kamera untuk menyapa bagaimana kesan ataupun juga bisa tentang sesuatu yang ingin disampaikan untuk warga Indonesia, mungkin khususnya juga untuk dunia pendidikan. 예, 작년에 이어서 올해 두 번째로 인도네시아를 방문했는데요. 특히 젠버 지역에 있는 사람들이 너무 친절하고 밝고 명랑한 모습을 봤습니다. 그리고 한국어로 인사는 안녕하세요라고 하면 될 것 같습니다. 같이 한번 해보실래요? 안녕하세요. 안녕하세요. Mr. Kim Min Kyo. 네, 젠버에 있는 동안 이제 너무 좋은 사람들을 만났고 친절하게 대해주셔서 정말 감사드립니다. 그리고 이번 기회를 통해서 한국에 대해서 조금 더 알아가는 이런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. Ya, terima kasih Mr. Kim Min Kyo dan Mr. Kim Jin Tae. Untuk next pertanyaan ini untuk Pak Sugeng Trianto, Bapak. Nah, Bapak, ini udah kedua kalinya ya Bapak ketemu dengan podcast SMK Negeri 2 Jember nih Bapak. Untuk pertanyaan kali ini Bapak, apa Bapak yang ingin Bapak sampaikan terhadap Bapak Mr. Kim Min Kyo dan Kim Jin Tae? Kemudian harapan apa yang Bapak inginkan ke depannya untuk dunia pendidikan khususnya di SMK Negeri 2 Jember dan SMK 6 Jember, Bapak? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Upaya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 Jember dan SMK Negeri 6 Jember adalah dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam metode serta konsep controlling. Secara konsep dan metode telah dipandu dalam kurikulum Merdeka Belajar, sehingga pelaksanaan telah tertata dengan baik. Namun demikian, ibarat tubuh tetap membutuhkan suplemen dan vitamin, sehingga memperkuat daya tahan tubuh kita serta tambahan asupan. Sehingga ketika dunia pendidikan di Indonesia mendapatkan tambahan atau pengetahuan dari negara lain, sepanjang dapat diterima oleh kultur budaya Indonesia, maka sangat dimungkinkan untuk kita belajar dan menerima sesuatu itu dengan hal yang baik, yang memungkinkan potensi berkualitas pendidikan semakin meningkat. Semoga apa yang Bapak Sugeng harapkan bisa terrealisasi dengan maksimal dan Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Bapak kita ini, Bapak tuan rumah dari SMK Negeri 2 Jember, Bapak Edi Setiono. Bapak selaku tuan rumah, apa Bapak harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada Mr. Kim Jin Tae dan Kim Min Kyo, Bapak? Terima kasih Mbak Rara. Pertanyaan tadi tentunya kalau saya ditanya ya, apa yang menjadi keinginan saya kedatangan beliau dari Korea ini tentunya sebagai tuan rumah ya, tuan rumah yang didatangi, yang dibawa oleh Bu Evi dari SMK 6 ke SMK Negeri 2 Jember ini, sekali lagi sebagai tuan rumah ini menjadi kebanggaan ya, kebanggaan tersendiri bagi kami yang saya maksud adalah warga SMK Negeri 2 Jember ini, karena kedatangan tamu spesial yang dibawa oleh Bu Evi dari SMK Negeri 6 Jember. Tamu spesialnya ya beliau berdua ini ya, yang dari Korea Selatan. Ini tentunya tidak kita sia-siakan kedatangan beliau ini. Harapan kami sebagai tuan rumah mungkin bisa ditindaklanjuti dengan kerjasama yang sama seperti kerjasamanya SMK 6 Jember dengan pihak Korea. Ini tentunya juga kami ingin seperti itu, artinya ada kerjasama dari SMK Negeri 2 Jember ini dengan pihak Korea. Ini tentunya harapan kami seperti itu. Sekali lagi kami sangat bangga kedatangan beliau dan tentunya harapan kami bisa ditindaklanjuti untuk kerjasamanya, sehingga nanti kami ya antara SMK Negeri 2 Jember mungkin nanti didampingi oleh SMK Negeri 6 Jember untuk memulai kerjasama dengan pihak Korea Selatan ini terutama di bidang pendidikan vokasi antara SMK Negeri 2 Jember dengan pihak Korea. Ini harapannya akan memberikan dampak positif ya terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Mungkin nanti bentuknya adalah pertukaran pelajar, kemudian juga pertukaran guru, kemudian magang siswa, juga magang guru antar kedua negara itu. Saya kira itu Mbak Rara. Terima kasih. ya, saya sangat menantikan Pak Edi ada pertukaran pelajar SMK 2 dengan Korea dan juga gurunya Pak Edi. Mudah-mudahan nanti kita mengikuti Bu Evi yang sudah dilakukan oleh SMK 6 Jember. Iya. Sekarang pertanyaannya untuk Ibu Evi Silviana. Nah, Sobat Solid, kita juga bangga nih ya, karena dulu Bu Evi ini adalah guru SMK Negeri 2 Jember ya. Nah, dan beliau saat ini menjadi kepala sekolah SMK 6 Jember, Sobat Solid. Nah, kita sekarang bertanya nih kepada beliau ya. Bu Evi, Ibu bisa ya beri kami cerita pengalaman tentang Ibu bagaimana ketika bekerja sama dengan Korea, sehingga kami ini bisa terinspirasi ini Ibu.
Monggo Bu Evi. Jadi untuk kerjasama dengan Korea ini memang di bawah naungan Kemendikbud. Di bawah naungan Kemendikbud, kemudian dari pihak Korea itu di bawah naungan KRIVET. Jadi memang KRIVET itu suatu lembaga riset pendidikan vokasi Korea, kemudian mengadakan MOU dengan pihak kementerian, akhirnya mencarilah sekolah-sekolah yang bisa bekerja sama dengan sekolah yang ada di Korea. Dan alhamdulillah dimulai dari kepala sekolah sebelumnya, lanjut kepala sekolah yang lain lagi, kemudian endingnya alhamdulillah di saya ini. Nah, MOU-nya baru di saya. Ini rezeki juga begitu. Nah, akhirnya kita kemarin di bulan Juni kita MOU dengan Hanggang Media High School. Beliau Mr. Kim Jinte sebagai kepala sekolahnya. Ada hal luar biasa yang kita dapatkan di sana. Mungkin ya kalau dari segi mungkin teknologi, infrastruktur, mungkin Indonesia tertinggal ya Pak. Yeah. Tapi banyak poin yang kita dapatkan. Terutama kalau pengalaman yang saya catat itu etos kerja mereka yang sangat luar biasa. Mungkin perlu saya sampaikan ini Mr. Kim dari KRIVET, waktu saya bertemu dengan Dr. Kim. Nah, beliau menjelaskan bahwa kita itu merdekanya sama. Indonesia dengan Korea Selatan tuh sama-sama Agustus tahun 1945, kita 17 Agustus, sana 15 Agustus insya Allah, selisih 2 hari. Tapi kenapa Korea bisa melesat, Indonesia tertinggal? Karena Korea itu yang pertama adalah fokus di pembenahan SDM. Mereka tidak punya sumber daya alam kayak Indonesia, tapi mereka bangkitnya adalah dari SDM. Itulah yang pelajaran sangat berharga. Jadi di sana tuh tidak ada yang setengah hati, separuh. Semuanya all out. Semuanya etos kerjanya luar biasa. Mungkin itu yang menarik bagi saya untuk bekerja sama dengan di Korea. Berharap ini memang bisa menumbuhkan semangat, menumbuhkan etos kerja, terutama untuk SMK Negeri 6 Jember. Begitu. Jadi memang benar ya, kita SDM itu memang yang paling utama ya Bu Evi ya. Tugas ketika kita adalah sudah di komitmen, SDM. Ketika sudah komitmen maka semua lini mungkin akan bekerja dengan luar biasa juga. Betul. Ya. Next untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mr. Kim Jinte. Mr. Kim Jinte, adakah pengalaman yang menarik ketika menjadi pegiat pendidikan? Tentunya bisa menginspirasi di dunia pendidikan di Indonesia ini, Mister. 굉장히 강렬한 인상을 받았습니다. 학생들이 열심히 공부를 하는 모습을 보았고, 또 선생님들도 학생들 열심히 가르치는 모습을 보았습니다. 아마도 젠버의 이 직업계 고등학교 중에서는 아마 제일 크고 제일 훌륭한 건물과 시설을 갖고 있는 학교가 아닌가 생각이 듭니다. 많은 것을 보고 느끼고 배웠습니다. Thank you, Mister. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mister Kim Min Kyu. Mister Kim Min Kyu, bisa mungkin diceritakan tentang budaya atau kultur dari Korea Selatan, khususnya di pendidikan, yang mungkin bisa kami contoh atau kami adopsi untuk di dunia pendidikan kami di Indonesia, Mister. 많은 부분에서 한국과 인도네시아는 이제 비슷합니다. 네. 한국에서도 이제 직업 고등학교가 있고 여기도 이제 직업 고등학교가 있습니다. 네. 배우는 내용이나 이제 이런 부분들은 조금 다를 수는 있어요. 네. 그렇지만 이제 학교를 사랑하는 선생님들과 열심히 배우려는 학생들은 정말 공통점이고, 그런 점에서 서로 간에 이렇게 협력을 한다면 이제 좀 더 이제 유사해질 것이라 생각을 합니다. 네. Ya, terima kasih Mister. Mungkin nanti itu yang akan menjadi PR bagi kami sehingga kami bisa melakukan sepak terjang yang luar biasa. Akhirnya Indonesia bisa pendidikannya bisa lebih lagi. Setara. Mister tadi kan sudah berkeliling nih ya di SMK Negeri 2 Jember. Nah,
saya ingin ada kesan kira-kira nih apa ya yang menarik dari SMK Negeri 2 Jember tadi, sudah ke lab di kafe, kemudian sudah ke bengkel otomotif dan lain sebagainya. Apa kesan Mister? Kira-kira di setiap jurusan-jurusan itu ada kesan tersendiri kah di hati Mister? Mungkin Mister bisa menyampaikan. 멀티미디어과에서 애니메이션 작업을 좀 하고 있었는데요. 그리고 우리 학교하고 좀 유사한 부분이 있습니다. 비슷한 부분이 있어서 굉장히 흥미롭게 봤습니다. 근데 그 작업하는 학생이 굉장히 그 숙련도가, 실력이 굉장히 뛰어나서 이런 학생들은 아마 앞으로 인도네시아의 애니메이션을 통해서 큰 일을 하실 다음으로 성장하겠구나 이렇게 생각을 했습니다. Thank you Mr. Kim Jinte. Next, selanjutnya pertanyaannya untuk Bapak Sugeng Trianto. Bapak, tadi dari yang sudah disampaikan oleh Mr. Kim Jinte dan Mr. Kim Jinte dan Kim Min Kyo, mungkin Bapak bisa memberikan pendapat Bapak. Kira-kira nih Bapak ya, apa yang bisa kita adopsi dari budaya di Korea Selatan untuk bisa meningkatkan pendidikan khususnya di wilayah Jember, Bapak? Oke. Nah, terima kasih Mbak Lara dan semua pemirsa. Pada prinsipnya pendidikan memiliki target pencapaian yang sama, yaitu pendidikan yang berkualitas dan yang pada akhirnya lahirlah kelulusan yang memiliki kompetensi serta skill yang diharapkan. Namun fokusnya mungkin bisa berbeda. Namun demikian, proses dan upaya maksimal perlu dilakukan, meskipun salah satu upaya adalah pertukaran atau sharing dalam hal-hal yang positif. Dalam dunia pendidikan perlu dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya langsung ke Ibu Evi nih, Bu. Ibu, ketika Ibu sudah bekerja sama dengan Korea, Ibu, lalu apa Ibu? Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kami aksi nyata Ibu dari SMK Negeri 6 Jember, Ibu. Oke, terima kasih Bu Rara. Untuk Hanggang Media High School itu sudah 2 kali ke SMK 6. Kebetulan untuk SMK 6 baru sekali berkunjung ke sana. Setelah kita banyak mendapat pelajaran dari sana, ada beberapa hal yang kita aplikasikan di SMK 6. Yang pertama itu kita sekarang setiap pagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, guru, BK, itu semua di depan menyambut siswa. Kenapa? Kita pastikan bahwa anak-anak itu sebelum belajar dia dalam kondisi baik. Jadi kalau anak yang udah lemas sakit itu langsung ditangani sama BK. Mungkin ada sesuatu. Jadi itu adalah pelajaran yang kita dapat dari Korea. Jadi di sana itu menyambut siswanya, memastikan anak-anak itu ready to study, begitu mereka. Jadi kita menyambut dengan penuh kehangatan mereka. Tidak ada. Jadi kalau dulu tim disiplin di depan, sekarang kita alih. Tim disiplin itu di belakang. Tapi kita menyambut mereka dengan kehangatan dulu, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, studio foto kita buat juga. Bukan mirip ya, kalau di sana kan terlalu jauh mungkin perbedaannya, tapi paling tidak inspirasi studio foto kita juga dari Hanggang Media High School. Kemudian kegiatan kita live, misalnya streaming, kemarin foto produk makanan, itu semuanya juga inspirasi dari Korea. Jadi modelnya, stylenya itu kebetulan hari ini juga Pak Hasan selaku Kaprodi mendampingi saya tuh dibuat seperti itu, begitu Bu. Wah, luar biasa. Jadi ya, yang sudah kita aplikasikan, ya betul. Berarti itu Oh ya, satu lagi Bu, Okay. yang ini mungkin juga penting, Ya. bahwa begitu saya masuk ke Hanggang Media High School itu langsung karya siswa itu semuanya ada di sana. Semua orang bisa melihat apa sih karya anak-anak itu sehingga mereka bangga. Nah ini SMK 6 sekarang juga membuat aplikasi bahwa disitulah tempat karya anak-anak dan karya guru. Nah, Mengapresiasi ini ya Bu, mengapresiasi sehingga temannya saling bisa melihat. Bapak Ibu guru tahu, oh anak saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia
bisa membuat gambar yang luar biasa. Mungkin begitu. Sehingga setiap anak itu punya kompetensi, punya kelebihan masing-masing. Ini juga untuk SMK sangat membantu untuk kita memberikan semacam pengetahuan tambahan kepada industri. Ini Pak Kacap kemarin alhamdulillah 3 anak kita juga direkrut masih kelas 12 dengan melihat portofolio dari karya siswa tersebut. Dari portofolionya mereka udah melihat, oh yang saya cari yang spek seperti ini, dilihat dari portofolio. Mungkin itu. Diterima di PT Satelit, itu industri rekayasa perangkat lunak. Jadi pembuatan program di Probolinggo, industrinya. Dan kemarin sudah buat untuk aplikasinya Jember, itu insya Allah dibuat oleh PT Satelit, itu yang mengerjakan adalah anak-anak kita. Dari itu inspirasi dari Hanggang Media High School. Wih, luar biasa. Thank you. So cute. Ya, sesuatu yang sederhana tapi berkesan Betul. sekali ya Bu ya. Iya. Ternyata menyiapkan siswa itu sampai seperti itu Betul. ya Bu ya. Dari awal Dari sudah, awal masih ya sudah. memastikan mereka ready, mereka tidak kondisi sakit, Iya. mereka tidak kondisi lemas. Luar biasa. Nanti mungkin bisa ini Pak Edi menjadi. Nah, kebetulan juga pertanyaan ini dikhususkan untuk Pak Edi nih Pak Edi. Nah, Pak Edi, apa ini Pak Edi? Langkah Pak Edi setelah pihak Korea Selatan sudah main-main ke sini, Bapak sudah berkunjung ke SMK Negeri 2 Jember. Kira-kira apa ini Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mempererat komunikasi? Adakah nantinya ke depan program-program selanjutnya, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Rara. Tentunya tadi sudah disampaikan beliau berkunjung ke sini didampingi Bu Evi. Ini harapan kita semuanya, khususnya dari SMK Negeri 2 Jember, tidak mandek di sini aja. Tidak tidak cukup sampai di sini. Ini harapan kami harus ada tindak lanjutnya, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak Indonesia, dalam hal ini SMK Negeri 2 Jember, dengan pihak Korea. Mungkin selain Hanggang Media High School juga mungkin yang sesuai dengan SMK 2 ini apa ya, mungkin yang di Seoul tadi ya. Mungkin teknik. kita ya sekolah teknik atau sekolah vokasi yang ada di Seoul, di Korea Selatan sana. Itu harapannya sehingga kita bisa mengadopsi apa-apa yang baik di sana kita lakukan di sini, seperti cerita Bu Evi tadi. Misalnya studio foto sudah itu, kemudian ada tempat untuk expose karya siswa, itu memang harus kita lakukan seperti itu. Dan juga yang terakhir tadi ada menyambut siswa tadi misalnya. Itu kita ingin mengadopsi. Sebetulnya gimana ya yang siswa-siswa sana, tentunya selain itu juga studi banding lah tentang etos kerja tadi, etos kerja atau effort atau semangat belajar dan lain sebagainya. Tadi dikatakan oleh Bu Evi bahwa merdekanya Korea Selatan dengan Indonesia itu sama tahunnya, sama bulannya, hanya selisih 2 hari, today. Ya, tapi Korea Selatan sudah melesat. Korea Selatan sudah tinggal landas, kita tertinggal di landasan. Nah, inilah yang akan kita adopsi lah dari sana. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Amin. Saya kira gitu Mbak Rara. Terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya. Mungkin bisa sambil minum dulu ya. Oh iya. Ini sudah haus ini. Bismillah. Ya Sobat Solid, karena sekarang cuacanya memang sangat ekstrim ya, jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih lebih dari 2 liter ya. Apalagi kita lagi bercengkerama yang luar biasa ini, atmosfernya yang sangat luar biasa juga di podcast Solid Podcast SMK Negeri 2 Jember. Untuk pertanyaan terakhir, ini tidak terasa Sobat Solid kita sudah ke closing statement ya. Ini saya tujukan untuk semua narasumber yang luar biasa ini ya. Pertanyaannya sama, apa harapan
terbesar dari Bapak, Ibu, dan Mister tentang terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak negara ini. Mungkin bisa didahului dari Mister Kim ini. Ya. 네, 두 가지 정도 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 실질적인 이제 훈련이 이제 많이 일어나야 됩니다. 그러니까 학교에서 이제 여러 가지 직업들에 대해서 배우게 되는데 이제 이론적인 부분에 그치지 말고 실제적인 이제 그 연습을 할 수 있는, 훈련을 할 수 있는 그런 시간을 늘리는 것이 중요합니다. 그리고 두 번째는 학교와 기업 간의 이 협력 관계가 조금 더 이제 강화되어야 됩니다. 예. 그래서 학교에서는 이제 여러 기업에서 요구하는 수요에 맞춰서 이제 교육 과정을 개선하고 교사들의 이제 그 훈련을 시킬 수 있도록 노력해야 합니다. 네, 감사합니다. 작년에 이어서 올해 두 번째로 왔는데요. 작년과 금년을 비교해 보면 인도네시아에서 발전하는 속도가 굉장히 빠르다는 걸 느꼈습니다. 그래서 아마 인도네시아에 계신 선생님들도 학생들도 이제 발전해야 된다, 변화해야 된다 이런 생각에는 동의하고 있지 않느냐는 생각이 들고요. 이런 걸 발전하기 위해서는 선택과 집중이 좀 필요하다고 생각이 듭니다. 모든 사람을 동시에 다 레벨을 한 단계 올리려면 에너지가 너무 많이 필요합니다. 그래서 선택을 하고 집중해서 육성을 하고 그리고 다른 학교에서도 또 선택과 집중이 좀 이루어졌으면 하는 생각입니다. Monggo Bapak Prianto. Saya. Terima kasih sharing saya. Harapan besar saya sebagai pengembang amanah di bidang pendidikan di wilayah Jember dan Lumajang, rasanya tidak berlebihan jika ekspektasi besar adalah berkembang dunia pendidikan bisa berupa dengan sahabat-sahabat di wilayah ASEAN, tentu di tengah pertumbuhan global. Rasanya pendidikan masih menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka akan berdampak peningkatan kemampuan warga negaranya selanjutnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan anak bangsa. Yang pasti kita Indonesia Emas 2045. Kita siap. Terima kasih kepada Mr. Kim Jinti, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mr. Kim Minki atas kehadiran di wilayah tugas kami. Semoga kembali ke negaranya dengan lancar, selamat, tidak ada halangan dan rintangan, dan bisa ketemu kembali. Terima kasih. Jadi bagi kami SMK Negeri 2 Jember ini dengan kedatangan beliau dari Korea Selatan ini memacu kami. Nah, semacam kami mendapatkan vitamin begitu ya. Semacam kami mendapatkan dorongan untuk memperbaiki dalam segala hal, termasuk kedisiplinan dan lain sebagainya tadi, termasuk etos kerja tadi seperti itu. Sehingga harapan kami dengan kedatangan beliau ini, kami akan berlari menjemput itu tadi, menjemput yang kita ketinggalan tadi dengan apa yang dilakukan di sana, terutama di dunia pendidikan ya. Nah, peluang ini harus kita kejar ya. Sehingga kami berharap ketika bisa melihat indahnya sky blue atau langit biru gitu di Korea, sehingga kita bisa bercerita dan mendapatkan pengalaman dari negeri tersebut, dari Korea tersebut, sehingga kami bawa untuk kita jadikan bekal untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, terutama di SMK Negeri 2 Jember ini, Mbak Rara. Saya kira begitu. Terima kasih. Terakhir saya berharap ini kerjasama antara Indonesia dengan Korea bisa terus berlanjut.
Nih, terima kasih banyak kepada Krivet, kepada Hanggang Media High School yang sudah memfasilitasi kami, memberikan ilmu, memberikan pengalaman pada kami yang sangat luar biasa. Dan ini Pak Sugeng, yang juga Pak Edi menjadi catatan kami itu bahwa Indonesia itu kan terkenal dengan negara yang sangat ramah tamah ya. Tapi Korea itu sangat-sangat sekali ramah. Beliau menyambut kita itu selalu dengan rasa kekeluargaan, dengan penuh cinta, penuh sayang. Nah ini mudah-mudahan ini juga menginspirasi bangsa Indonesia bahwa yang terkenal negara yang ramah tamah ini ya harus selalu dijaga. Negara lain itu justru lebih dari kita. Thank you so much. Baik Sobat Solid, itu tadi dari kelima narasumber kita yang spesial ini. Sedikit dari saya, memang sistem pendidikan di negara maju itu sangat berbeda-beda. Nah, kita sebagai warga Indonesia mungkin bisa mengadop sistem pendidikan di negara lain itu untuk menjadi pengembang ataupun kualitas pendidikan akan lebih baik dan tujuan pembelajaran lebih tercapai dengan secara maksimal. Terima kasih Bapak Mr. Kim Min Kyo, Kim Jin Tae, kemudian Bapak Sugeng Trianto, Bapak Edi, Ibu Evi, luar biasa. Terima kasih juga untuk Sobat Solid yang sudah setia menemani kita nih di Solid Podcast. Ya, jangan lupa tetap di Solid Podcast ya. Kalian tidak akan pernah menyesal karena tamu-tamu berikutnya pun juga akan lebih luar biasa. Kita tunggu episode keempat. Ya, SMK bisa, SMK hebat, hebatnya SMK, hebatnya Jawa Timur.